Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya I Gusti Ngurah Sudisma dari Laboratorium Bedah dan Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kali ini saya akan menyampaikan materi bedah veteriner khususnya dengan topik pengantar anestesi, terutama pada khusus topik pemantauan anestesi. Jadi kali ini saya akan menyampaikan topik pemantauan anestesi. Pertama, pada saat kita melakukan pemantauan anestesi, sebelum kita melakukan anestesi, dipastikan kita lakukan adaptasi dengan ruang operasi terhadap hewan yang kita akan lakukan anestesi. Jangan langsung ujug-ujug melakukan anestesi, lakukan adaptasi, pengenalan pada hewan, hewannya biar tenang dia dulu, dilakukan pemeriksaan hewan secara fisiologinya, kemudian baru kita melakukan aplikasi anestesinya. Jadi anestesi umum sangat berpengaruh terhadap fisiologi tubuh. Ini yang perlu diperhatikan. Karena anestesi umum itu sangat berpengaruh terhadap fisiologi tubuh, terutama sistem vital, yaitu sistem respirasi dan kardiovaskuler. Jadi kalau ini sistem respirasi dan kardiovaskulernya terganggu dan hewannya bisa mati. Oleh sebab itu, pada melakukan anestesi umum yang berpengaruh terhadap fisiologi tubuh ini sangat penting dan perlu diperhatikan pemantauan anestesinya. Jadi kembali saya sampaikan bahwa anestesi umum ini tujuannya adalah pemberiannya harus cukup. Kalau lebih saja sedikit dia akan bisa menyebabkan kematian. Kalau dia kurang masih merasakan rasa sakit. Oleh sebab itu anestesinya harus tercapai dan dipertahankan kedalamannya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kemudian harus aman, jadi terjaga fungsi respirasi dan fungsi sirkulasinya, terutama fungsi respirasi dan fungsi sirkulasi. Di sini titik kritisnya. Jadi tercapai dan dipertahankan kedalamannya, terutama pada stadium 3, plin 3, tidak boleh lewat, tidak boleh kurang. Kemudian tetap dijaga fungsi respirasi dan fungsi sirkulasinya. Oleh sebab itu, pemantauan anestesi ini adalah hal yang sangat penting apabila kita melakukan anestesi umum pada hewan. Jadi pemantauan ini sesungguhnya, atau monitoring anestesi sesungguhnya adalah untuk memantau kedalaman anestesi dan dipertahankan, kemudian memantau kecukupan CO2 dan kecukupan CO2 dan kecukupan CO2 yang keluar di dalam tubuh pada saat radioanestesi. Kalau CO2-nya tidak cukup keluar dengan baik, dia juga akan menjadi toksik, akan mengganggu fisiologi tubuh. Begitu juga oksigennya harus cukup masuk ke dalam tubuh karena nanti akan menyebabkan sel-sel otak, sel-sel tubuh akan bisa mati karena kekurangan dua. Jadi berpengaruh buruk setelah dilakukan anestesi. Oleh sebab itu, pemantauan atau monitoring anestesi pada saat kita melakukan anestesi umum adalah sangat penting sekali. Jadi harus khusus memantau anestesi selama proses pembedahan atau selama hewan dianestesi. Jadi pemantauan anestesi itu apa? Yang pertama, kembali saya sampaikan, kedalaman anestesi ini harus tetap dipertahankan. Jadi kedalamannya gimana? Memenuhi kriteria 3 anestesi ini, yaitu analgesia, sedasi, dan relaksasinya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, dan tetap dipertahankan pada stadium 3, plin 3. Kemudian sistem vitalnya, terutama yang pertama sekali yang paling vital adalah jantung. Denyut minimal Anda harus pantau denyut jantungnya masih dalam batas-batas normal. Tidak boleh drop jauh, begitu juga tidak boleh naik. Biasanya kalau yang tranasisi lebih banyak mengedrop atau menurunkan denyut jantung. Yang paling bagus lagi, yang lebih bagus kalau ada pasien monitor, kita pantau EKG-nya, kemudian ritmenya bisa kita lihat. Kemudian tekanan darahnya bisa kita pantau terus dengan adanya mesin fisiograf yang sekarang bisa mengukur sendiri setiap 5 menit, begitu bisa diukur dan dipantau. Kemudian CRT-nya bisa kita lihat.
Kemudian yang kedua terpenting adalah gimana kita memantau respirasinya, minimal 1 frekuensi respirasinya, kemudian saturasi oksigennya, N-tidal CO2-nya kalau bisa, kemudian warna mukosa. Yang paling penting adalah juga kita harus memantau suhu rektal selama hewan teranestesi. Jadi parameter pemantauan anestesi, 1 waktu anestesi. Kita lihat waktu induksinya atau induction time-nya, yaitu dari pemberian sampai menimbulkan efek kerja anestesi. Secara klinis kita bisa lihat analgesianya gimana. Yang trias anestesi itu 1 analgesianya, 2 sedasinya, sudah sampai unconsciousness apa tidak, kemudian relaksasi ototnya. Kemudian waktu anestesi, mulai kerja sampai akhir kerjanya. Bisa kita ukur, kita pantau, kemudian waktu pemulihannya. Pemulihannya harus cepat, normal, dan berjalan dengan baik. Jangan sampai begitu selesai operasi, Anda terbengkalaikan hewannya, nanti bisa tersumbat saluran napasnya, hewannya juga bisa mati. Jadi pastikan bahwa waktu pemulihan ini berjalan dengan baik. Jadi waktu induksinya dapat dengan baik, waktu anestesinya, kemudian waktu pemulihannya baik sampai benar-benar pulih dan hewannya normal, baru diserahkan kepada klien. Kemudian yang kedua, respirasi. Respirasinya minimal Anda pantau frekuensi respirasinya, respiration rate-nya, kemudian tekanan CO2, atau bisa kalau punya alatnya ada N-tidal CO2-nya, kemudian nilai saturasi oksigennya, ini harus bagus juga, tidak boleh kurang. Jadi asupan oksigen yang beredar yang dibawa oleh darah ini harus cukup. Jadi CO2-nya keluar, kemudian O2-nya masuk harus cukup. Jadi memenuhi metabolisme dan memenuhi jaring-jaringan tubuh hewan. Kemudian selanjutnya adalah kardiovaskulernya. Minimal Anda harus mengukur, memantau denyut jantungnya. Paling minimal. Jadi kita pantau kalau pada hewan setiap 5 menit minimal Anda harus pantau ini. Kemudian tekanan darahnya, sistol, diastul, dan tekanan darah rata-ratanya. Kemudian yang lebih baik itu kalau bisa ada pasien monitor atau elektrokardiogram yang mengukur EKG-nya, bagaimana atriumnya, gelombang P-nya, QRS-nya gimana, teratur apa tidak, dan lain sebagainya. Bisa Anda lihat amplitudonya, kemudian durasinya, interval, dan lain sebagainya. Kemudian suhu rektal Anda harus pantau juga. Kemudian yang penting juga CRT, capillary refill time. Jadi pengisian kapiler oleh darah itu juga kalau lambat sekali berarti sudah sangat berbahaya. Jadi proses anestesi dan pemantauannya, pertama Anda harus lakukan adaptasi dengan hewannya. Anda sebagai dokter hewan harus adaptasi dulu, mengenal dengan baik dengan hewannya. Usahakan hewan setenang mungkin, adaptasikan dengan ruang operasi biar dia tidak stres dan akan banyak mempengaruhi anestesi. Kemudian Anda ukur fisiologi normalnya dulu, kemudian Anda isi rekam medik dengan baik, kemudian baru Anda lakukan anestesi dan dilakukan pemantauan. Kalau pemantauan dengan fisiograf atau pasien monitor secara otomatis sudah terekam setiap 5 menit atau 10 menit yang kita inginkan. Jadi yang tadi itu sudah akan terekam dia, denyut jantungnya, respirasinya, pulsus, dan lain sebagainya. Ini adalah mengukur SpO2-nya. Anda harus minimal ukur ini SP2-nya biar tidak terlalu ngedrop. Dan biasanya alat pasien monitor ini secara otomatis dia merekam atau memantau sesuai dengan yang kita inginkan. Waktunya juga dia akan rekam secara otomatis sehingga nanti alat ini akan memberikan alarm. Umpamanya kalau denyut jantungnya jauh ngedrop atau respirasi jauh, dia akan mengasih alarm berbahaya. Oleh sebab itu pemantauan anestesi ini adalah hal yang sangat penting yang harus Anda lakukan selama melakukan pembedahan selama hewan teranestesi dan anestesi. Dan 1 atau 2 orang khusus untuk melakukan penanganan anestesi yang ini. Jadi tekanan darah biasanya bisa kita ukur dengan cup ini, bisa terekam, kemudian
Ini biasanya ada alat sensor CO2, cukup apa tidak keluar, normal apa tidak. Kemudian ini kita mengukur saturasi oksigennya, bisa diukur di lidah atau di mukosa-mukosa seperti ini, minimal 90 dia biasanya. Kemudian suhu tubuh juga kita pantau sepanjang hewan anestesi, jangan sampai ngedrop turun. Jadi titik kritis anestesi umum adalah satu, anestesi itu harus tercapai dan dipertahankan kedalamannya, yaitu pada stadium 3, stadium pembedahan plin 3. Tidak boleh lewat, naik stadiumnya atau tidak boleh kurang. Kemudian yang kedua, harus aman, terutama pada sistem respirasi dan sistem sirkulasi. Oleh sebab itu, pemantauan, sekali lagi saya tekankan, pemantauan atau monitoring anestesi umum ini adalah hal yang sangat penting sekali yang harus Anda perhatikan dan harus Anda kerjakan dan harus Anda lakukan dengan baik dan serius selama hewan anestesi. Karena kalau ini tidak dilakukan dengan baik, sebaik dan sebagus apapun operasi atau pembedahan Anda lakukan, tidak akan ada gunanya, karena hewannya nanti akan bisa menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan akan bisa terjadi kematian hewan karena terjadi keteledoran dalam pemantauan anestesi ini. Begitu juga kalau kedalaman anestesi tidak tercapai, jadi proses pembedahan, kegiatan pembedahan akan terganggu karena hewannya bergerak, hewannya eksitasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian pemantauan anestesi untuk menjaga kedalaman anestesi dipertahankan dan cukup O2 dan CO2 ini sangat tergantung kepada apa yang kita sebut dengan bioavailability suatu obat, suatu bahan, dalam hal ini bahan anestesi. Bioavailabilitas atau sering disebut ketersediaan bahan, jadi ketersediaan bahan obat, ketersediaan bahan aktif anestesi, ini adalah jumlah relatif atau persentase dari obat yang masuk ke sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu. Jadi jumlah relatif di sirkulasi sistemik, jadi di sirkulasi darahnya atau di plasma darahnya atau di serumnya sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu, serta kecepatannya peningkatan kadar obat dalam sirkulasi sistemik itu. Jadi umpamanya kita kasih oral, gimana kecepatan bahan aktif obat ini sampai ke sirkulasi sistemik, jumlahnya bagaimana, kecepatannya bagaimana, itu yang disebut dengan bioavailability. Seperti gambar ini, begitu diaplikasikan secara intravena yang kuning ini, jadi serum drug konsentrasi obat di dalam serum itu akan meningkat tajam, naik dia seperti ini, di absorpsi maksimal, kemudian dia turun, dieliminasi turun seperti itu. Kemudian kalau pemberian obat secara oral ini yang ungu, dia akan naik, tapi dia lebih lambat naiknya, perlu waktu lebih lama dibandingkan dengan pemberian oral, dibandingkan pemberian intravena. Jadi bioavailability itu adalah luas daerah pada dosis oral yang ini dibagi dengan luas daerah pada pemberian intravena. Nah, kalau dia nilainya ini 1, berarti itu obatnya diabsorpsi 100% secara baik. Artinya apa? Pemberian oral maupun pemberian intravena itu sama, dia sampai dan kecepatannya di konsentrasi di serum seperti itu. Biasanya jarang obat yang seperti itu. Semakin dekat dengan itu semakin bagus. Jadi bioavailabilitas ini adalah jumlah obat yang terabsorpsi dari bentuk sediaannya, farmaseutikalnya disebut sebagai bioavailabilitas. Jadi jumlah obat yang terabsorpsi, jadi kecepatan jumlahnya dan kecepatannya. Penentuan bioavailabilitas suatu produk sangat penting untuk mengetahui jumlah serta kecepatan suatu obat diabsorpsi. Jadi semakin cepat obat diabsorpsi, biasanya akan semakin bagus, jumlahnya akan semakin banyak. Hal ini akan menggambarkan besarnya availabilitas sistemik dari suatu bentuk sediaan obat. Availabilitas sistemik suatu obat dicerminkan oleh luas area di bawah kurva kadar obat yang sering disingkatkan AUC.
Ini mungkin daerah di bawah kurva, kemudian ada konsentrasi maksimal dalam diabsorpsi, kemudian waktu maksimal untuk melakukan absorpsi. Konsentrasi maksimal, time, waktu maksimal untuk melakukan absorpsi yang bisa kita ukur. Ini bisa kita lihat. Kita bisa lihat ini adalah grafiknya kadar obat dalam plasma, ini jumlahnya, ini kadar obat dalam plasma. Begitu obat diaplikasikan, diberikan, dia akan naik di dalam plasma, kadar obat dalam plasma naik maksimal. Sampai maksimal ini adalah konsentrasi maksimal yang diabsorpsi, dan ini adalah waktu untuk absorpsi maksimal, kemudian akan terjadi fase pasca absorpsi yang akan terjadi pasca eliminasi. Jadi secara umum obat seperti ini dia akan masuk ke dalam sistemik, jadi kadar obat dalam plasma. Yang tinggi inilah konsentrasi maksimal, kemudian T ini adalah waktu, jadi waktu absorpsi maksimalnya, kemudian ada waktu seperti itu. Nah, daerah luasnya ini disebut, nanti akan digunakan untuk menghitung bioavailabilitas suatu bahan. Jadi kecepatan absorpsinya, jumlah absorpsinya ini sangat penting, kita harus perhatikan. Seperti ini, kemudian obat diberikan, yang kuning adalah pemberian oral, plasma konsentrasinya, konsentrasi obat dalam plasma. Kalau yang injeksikan ini yang kuning muda, dia akan langsung ke plasma meningkat. Kemudian bioavailabilitasnya adalah luas daerah pemberian oral dibagi dengan luas daerah pemberian injeksi kali 100. Kalau nilainya ini 1, artinya sama, dia 100% diabsorpsi. Jadi bila pada absorpsi sempurna F-nya 1, jadi sama nilainya yang di luas daerah pemberian oral dan pemberian intravenous itu sama, jadi otomatis pembagiannya hasilnya 1. Bioavailabilitas sistemik dari dosis oral adalah 100%, di mana luas AUC-nya sama dengan luas AUC pada pemberian intravenous. Jadi sama dia. Tapi bioavailabilitasnya bagus. Jadi penyerapannya, jumlahnya di dalam plasma itu sama cepat. Dalam hal ini obat secara sempurna terserap melalui saluran cerna dan tidak mengalami biotransformasi yang berarti pada saat pespas melalui hati. Kita bisa lihat di sini biasanya obat kurvanya seperti ini. Jadi drug administration, jadi pemberian obat itu biasanya kurvanya naik, kemudian turun lagi di eliminasi. Jadi naik ini menuju titik maksimal, kemudian diabsorpsi, kemudian pasca absorpsi dan mengalami fase eliminasi. Nah, pada saat garis merah bawah dan garis merah atas, garis merah bawah ini adalah minimum efektif konsentrasi, artinya konsentrasi minimum yang efektif untuk mencapai efeknya, umpamanya menghilangkan rasa sakit. Kalau sudah di sini baru dia bisa menghilangkan rasa sakit. Kemudian garis merah yang di atasnya ini adalah maksimum sip konsentrasi. Kalau dosisnya melewati ini disebut dengan toxic level, jadi dia bersifat toksik. Kalau di anestesi, kalau lewat dia pasti akan melewati stadium 3, stadium 4 ya. Oleh sebab itu, yang berwarna pink ini, berwarna merah muda ini disebut dengan therapeutic ring. Jadi obat itu biar tetap berada pada therapeutic ring ini dipertahankan. Jadi anestesi itu harus tetap dipertahankan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tetap dipertahankan pada therapeutic ring ini. Jadi oleh sebab itu tadi anestesi tetap kedalamannya dipertahankan. Seperti ini. Nah, satu contoh kita umpamanya bila menggunakan bahan anestesi kombinasi atropin, silasin, ketamin. Jadi kombinasinya apa gunanya? Seperti tadi kita untuk mencapai balance anestesi, keseimbangan anestesi antara analgesia, sedasi, relaksasinya. Kemudian untuk memberikan pengaruh optimum, mengurangi dosis, mengurangi efek samping daripada anestesi. Jadi yang utama kita lihat trias anestesi, analgesia, sedasi, dan relaksasinya.
Nah, kita lihat analgesia sedasi relaksasinya, tujuan utama anestesi ideal adalah balance, jadi seimbang penekanan refleks, analgesia, sedasi, dan relaksasinya. Kalau kita lihat ketamin, begitu ketamin kita suntikan, terutama pada anjing, dia bersifat analgesik kuat, tetapi sedasi dan relaksasinya lemah. Begitu. Oleh sebab itu, ketamin perlu ditemani, dikombinasikan dengan sejenis silasin, diazepam dan lain sebagainya yang bersifat sedatif dan masker relaksan. Kenapa? Karena silasin adalah, kalau kita suntikan silasin saja, contohnya pada anjing, analgesianya akan jelek, artinya dia masih sakit tapi dia sedasi, ngantuk sampai luar biasa, dan relaksasinya bagus. Oleh sebab itu, kalau ketamin dan silasin dikombinasikan, tujuannya untuk mencapai anestesi yang ideal, anestesi yang seimbang, analgesia, sedasi, dan relaksasinya, balance anestesi. Dan sering ditambahkan premedikasi atropin. Untuk apa? Atropin ini digunakan untuk memberikan, mengatasi efek buruk dari kombinasi ketamin silasin, karena ketamin silasin biasanya menghasilkan hipersalivasi, muntah, denyut jantung yang turun. Jadi dia sebagai anti muntah, mencegah hipersalivasi, mencegah bradikari, jadi denyut jantung yang tertekan. Oleh sebab itu, seringlah dikombinasikan atropin, silasin, dan ketamin yang umum digunakan pada hewan, terutama anjing dan kucing. Kalau kita lihat dari tadi kurvanya, apabila kita menggunakan atropin, silasin, ketamin, bisa kita lihat di sini itu dosis minimum efektif konsentrasi, maksimum sip konsentrasi. Jadi anestesi harus bertahan di sini, tidak boleh lewat, tidak boleh kurang. Kita lihat titik A, jadi kita suntik ini, kita injeksikan intramuskuler kombinasi atropin silasin di titik A, kita mulai. Kemudian biasa sesuai dengan dosis, dia di plasma, kadar di plasma akan naik seperti ini. Apabila sudah berpotongan dengan minimum efektif konsentrasi ini, garis merah ini AB. Jadi ada waktu, jadi anestesi sudah mulai bekerja. Secara klinis kita bisa lihat yang trias anestesi analgesiknya bagaimana, analgesia, sedasi atau unconsciousnya bagaimana, relaksasinya gimana. Kalau sudah terpenuh 3 berarti dia sudah sampai pada titik ini, artinya anestesi sudah mulai bekerja. Jadi analgesianya gimana, sedasi gimana, relaksasinya gimana. Secara klinis kita lihat AB, jadi waktu dari A ke B itu, dari aplikasi intramuskuler atropin silasin sampai dia anestesi bekerja, kita lihat secara klinis analgesianya gimana, sedasi gimana, relaksasi gimana. Kalau sudah sampai di situ disebut waktu induksi. BC, pada titik C dia turun lagi, kemudian hewannya akan mulai sakit, mulai bangun, mulai bergerak di relaksasinya. Itu disebut durasi. Kemudian sampai pulih normal disebut waktu pemulihan atau recovery. Nah, waktu induksi, durasi dan pemulihan kombinasi atropin, silasin, ketamin itu sesungguhnya hasil riset induksinya sekitar 10-15 menit. Jadi begitu suntikan lagi 10 menit atau 15 menitnya rasa sakitnya sudah hilang, dia sudah tidur dan tidak sadarkan diri, relaksasinya sudah bagus, dan durasinya atau lama kerja anestesi biasanya lebih kurang 45 menit. Nah, bagaimana halnya kalau dalam waktu itu Anda tidak selesai melakukan pembedahan, operasi masih berjalan? Biasanya disuntikkan pengulangan yang kedua. Kalau kita lihat begini, dia akan jadi pola yang sama dengan yang di depan. Nah, dan diulang lagi, dan ini disebut anestesi yang tidak stabil. Bisa kita bayangkan dia turun, hewannya sudah bangun, rasa sakitnya luar biasa, baru kita suntikan, kemudian baru dia hilang rasa sakitnya, baru dia tidak sadar lagi, baru merasakan relaksasi lagi. Ini adalah disebut anestesi yang tidak stabil, dan ini tidak direkomendasikan sesungguhnya. Oleh sebab itu, atropin, silasin, ketamin sesungguhnya tidak direkomendasikan untuk pemberian diulang. Yang ideal adalah apabila kita menggunakan atropin, silasin, ketamin dan melakukan pembedahan yang jangka waktu yang lama,
Jadi kita lihat dari sampai B ini adalah sudah mulai bekerja. Kemudian ini adalah sampai induksi dan lain sebagainya ini. Dan kita ulang seperti ini. Ini adalah anestesi yang tidak stabil dan tidak rekomendasikan seperti ini. Tidak baik karena anestesinya tidak stabil. Jadi hewan, kalau kita pun di operasi seperti ini lagi kita sakit, lagi kita dioperasi, itu tidak bagus. Yang bagus adalah biar terapeutik ringnya terjaga, disebut maintenance anestesi, adalah pada saat masuk pada stadium anestesi kita maintenance atau pelihara anestesinya dengan anestesi inhalasi yang ada sekarang yang paling ideal untuk menjaga maintenance anestesinya lebih stabil seperti ini. Dosisnya, jumlahnya bisa diatur sesuai dengan vaporizer-nya, kemudian sesuai dengan kondisi hewannya biar tidak lewat ke stadium lebih dari stadium 3/3 ataupun begitu tidak turun dari stadium 3/3. Jadi tetap dipertahankan sampai operasi atau pembedahan selesai. Ini adalah anestesi yang ideal, yang protap ideal yang harus kita lakukan apabila kita melakukan operasi dalam jangka waktu yang lama. Jadi tujuannya tetap apa? Tetap mempertahankan stadium 3/3 ini biar tidak lewat, biar tidak turun. Kalau yang diulang-ulang itu stadium 3 itu pasti turun, dia sudah sampai bahkan bisa ke stadium 2, stadium 1, baru kita suntikkan lagi. Itu anestesi yang tidak stabil. Jadi stadium 3 ini tetap dipertahankan, terutama kita lihat di respon pupilnya melebar dan tidak ada respon lagi. Kalau dia lewat, sudah lebar sekali, sudah meninggal, sudah mati. Kalau ada respon seperti ini, berarti dia sudah turun. Ini yang harus dipertahankan, respirasi, pulsus, tekanan darah, jantung ini harus tetap juga stabil. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini sirkuit anestesi inhalasi yang bisa maintenance anestesi, terutama untuk maintenance anestesi yang paling ideal saat ini bisa kita lakukan adalah dengan melakukan anestesi inhalasi untuk maintenance anestesi jangka waktu yang lama. Jadi induksi dengan atropin, silasin, ketamin, kemudian di maintenance dengan anestesi inhalasi. Ini adalah anestesi sesuai dengan standar yang ideal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pemeliharaan anestesi, pemantauan anestesi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi pesan saya, saat Anda melakukan anestesi dan pembedahan, pemantauan anestesi umum ini adalah hal yang sangat penting, jangan diremehkan, harus diperhatikan dengan baik dan benar dan dicatat sepanjang hewan teranestesi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di channel-channel berikutnya. Mohon di-subscribe untuk mendukung produksi bahan-bahan kuliah, terutama kuliah bedah veteriner. Saya Gusti Ngurah Sudismo. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.